why MBA? Jadi mungkin kalau MBA sendiri, I already have plan to pursue my MBA itu udah sejak masih di undergrad. Dan a little bit fun fact, kebetulan my middle name Silvano itu is actually named after the name of the state in US, Pennsylvania. Itu kampusnya Cynthia kebetulan. Because back then my father was pursuing his MBA in Pennsylvania, but not in UPenn, tapi waktu itu di Pittsburgh University. Jadi karena kebetulan ayah ada lagi di US, jadi akhirnya nama tengahnya dikasih Silvano. I think I have the similar reasons with Cynthia and Putra for why MBA part, but I want to talk about on the why now part. Jadi untuk bagian why now, gue kebetulan kerja udah hampir, I'm entering my 7 years, almost 4 years di current role. I feel like my learning curve has been plateauing. Jadi ngelihat kayak, okay, I think this is the right time buat untuk moving on to the next step of my life, a new chapter in my life. Jadi ngelihatnya, jadi ini sebetulnya mungkin sharing ini buat lebih ke teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa, oh apakah saya udah terlalu tua untuk pursue MBA sekarang, atau oh apakah saya terlalu muda, it depends. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena kalau dari pengalaman saya, kalau if you don't have a strong enough motivation to pursue your MBA, itu chances-nya itu di tengah jalan, kalian akan ngerasa bahwa, oh kayaknya MBA is not for me. Padahal sebetulnya karena you have other options. That's why you have to answer the last questions, alternative to MBA. If you feel like there's no better alternative to MBA in pursuing your long-term goal, then that's the right time for you to pursue MBA. And then next on the second stage, formulate a strategy. Jadi mungkin buat teman-teman sekarang yang belum mulai buat research mengenai sekolah, ini a once in a lifetime experience. Jadi benar-benar each school, I think itu benar-benar menawarkan pengalaman yang berbeda tadi yang seperti Cynthia sudah sampaikan. Jadi salah satunya itu yang perlu di-highlight juga misalnya, apakah kalian prefer di kota kecil atau di kota besar? For example, like experience of pursuing your MBA in a college town, let's say in Durham, itu pasti akan berbeda sama di kota besar misalnya seperti London. Dan mungkin hari ini kan panelis kita banyak coming from different schools yang juga located in different locations. Terus kedua, class size. Besar dan kecil itu juga cukup berpengaruh karena kalau biasanya bigger program itu biasanya akan lebih diverse orang-orangnya dan akan cenderung lebih banyak tipe-tipe orangnya. Dan kalau program yang small biasanya kelebihannya itu misalnya let's say lebih akrab atau lebih dekat satu sama lain. And I prefer to join the small class size type of program. Makanya that's why I apply both to NYU and Cornell. Terus dan ketiga, cultural fit. Karena cultural fit ini juga penting karena ketika kita coba connect, that's why kenapa penting untuk connect dengan alumni dan students dan sebagainya. Karena ketika kita ngerasa bahwa kita nggak fit di sana, kita belum tentu bisa enjoy for the next 2 years. Okay, next on the financing, I think I don't need to talk a lot about it. On the GMAT versus GRE part, I think I want to highlight a bit about it. Jadi untuk GMAT versus GRE, tadi gue sama kayak Putra, ini one of the hardest part for me buat persiapan MBA. Gue pertama kali itu coba ngambil GMAT itu sampai 4 kali, terus akhirnya switch ke GRE, dan akhirnya kemarin submit application ke sekolah itu pakai GRE. Nah, mungkin ini bisa juga buat teman-teman pertimbangkan karena GMAT sama GRE itu sedikit semuanya itu terima both GMAT dan GRE dan kalian bisa convert skor GRE ke GMAT, jadi kalian bisa kurang lebih tahu GRE kalian itu ekuivalen di GMAT berapa. Nah, ini penting kenapa? Karena mungkin kalian lebih comfortable sama GRE ataupun lebih comfortable sama GMAT. Kalau gue kebetulan pas ngambil, I didn't realize that I'm more comfortable with GRE until my 4th attempt in GMAT. Jadi, kalau kalian misalnya sekali udah coba GMAT dan langsung tahu bahwa, oh, I think I'll perform better in GRE, then pilih GRE. Terus, MBA consultant will definitely be helpful, tapi I don't think everyone will need MBA consultant. Oke, buat application preparation, kurang lebih tadi sebetulnya di-cover mostly sama Cynthia sama Putra. Paling mau mention aja my experience terkait recommendation letter sama interview. Jadi kalau recommendation letter
itu kadang-kadang orang punya mispersepsi recommender kita itu adalah nama yang misalnya high profile atau ini itu bikin will increase our chance of getting into the school. Nah, in my opinion itu belum tentu kejadiannya seperti itu. Kenapa? Karena belum tentu orang tersebut itu benar-benar tahu kita. Karena I think most of the recommendation letter itu udah lumayan detail template-nya yang akan disediakan sama sekolah. Jadi akan kelihatan oleh dari kampus, dari sekolah apakah our recommender itu benar-benar kenal kita in person. Dan untuk interview itu juga very interesting karena I think different school has different approach. Jadi contohnya when I did my interview with Cornell and NYU itu dua-duanya adcom interview, sedangkan other schools itu kadang-kadang juga menggunakan alumni yang untuk melakukan interview, dan itu experience-nya pasti akan berbeda dan juga preparation-nya mungkin akan sedikit berbeda. Oke, next on the decision part. I think ini yang salah satu yang bagian paling tough so far for me, karena kebetulan I'm a recipient of LPDP scholarship, dan emang pengennya sebetulnya buat awalnya rencananya mau join NYU. Story short, LPDP tidak memperbolehkan untuk NYU, jadi akhirnya comes down to tiga alternatif, three options lah. Nah, yaitu either enroll this year di Cornell, enroll di NYU without scholarship, atau defer. Nah, akhirnya mungkin ya teman-teman juga semua sekarang lagi ngalamin pandemi COVID dan juga a lot of uncertainties tentang gue buat jadi tiebreaker dari out of these three decisions. Akhirnya gue decide untuk retake GRE one more time. Nah, if I can improve my score, gue decide untuk defer, dan puji Tuhan kebetulan skornya naik. Jadi akhirnya dan dengan considering all the other uncertainties, akhirnya mutusin buat defer. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nge-apply tahun ini, mungkin kita bisa seangkatan di kampus if we're going to in the same school.